Ulangan pasal 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat terhadap seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu.